Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pagi ini kita akan masuk belajar fisika, melanjutkan materi kita tentang listrik arus searah atau DC. Minggu kemarin kita sudah masuk listrik arus searah atau DC, cuma sub materinya itu adalah yang pertama bagian kuat arus listrik, yang kedua hukum ohm, dan yang ketiga hambatan listrik dalam suatu penghantar. Nah, sekarang kita lanjutkan sub materi yang keempatnya, yaitu rangkaian hambatan listrik, kemudian hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik itu ada kita kenal dua jenis. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Perbedaannya itu terlihat pada gambarnya. Kalau rangkaian seri itu susunannya secara berderet atau berurutan. Jadi hambatan tersusun secara berderet atau berurutan. Kalau paralel itu susunan hambatannya sejajar atau saling berhadapan. Adapun aturan-aturan yang berlaku pada rangkaian hambatan seri adalah yang pertama, tegangan pada rangkaian hambatan seri itu berbeda pada masing-masing hambatan, sehingga tegangan totalnya yaitu tegangan 1 tambah tegangan 2 tambah tegangan 3 dan seterusnya. Hambatan totalnya merupakan penjumlahan dari hambatan 1 tambah hambatan 2 tambah hambatan 3 dan seterusnya. Sedangkan kuat arus yang mengalir pada rangkaian hambatan seri itu adalah sama. Contoh soal bisa kita lihat di sini. Ada 3 hambatan dalam satu rangkaian, yang ditanya berapa kuat arus dan tegangan listrik yang mengalir pada hambatan R1. Bisa kita cari hambatan penggantinya dulu. Tadi kita tahu bahwa hambatan pengganti atau hambatan total pada rangkaian seri itu kita jumlahkan. Kemudian kita cari kuat arus listrik sesuai dengan hukum ohm dan dapat tegangannya dengan menggunakan hukum ohm juga. Kemudian rangkaian hambatan paralel itu susunannya seperti gambar, yaitu tersusun secara sejajar atau saling berhadapan. Yang mana di sini mempunyai kuat arus yang berbeda karena dia mempunyai titik cabang. Aturan yang berlaku pada rangkaian paralel adalah yang pertama, kuat arusnya tidak sama masing-masingnya karena mempunyai titik cabang. Kemudian hambatan total atau hambatan penggantinya merupakan penjumlahan separ hambatan 1 tambah separ hambatan 2 dan seterusnya. Sedangkan tegangan yang mengalir pada rangkaian hambatan paralel ini adalah sama. Contoh soal. Ini kita lihat ada 3 hambatan tersusun secara paralel, yang ditanyakan berapa kuat arus dan tegangan listrik pada hambatan R1. Kita cari dulu hambatan pengganti, separ R1 tambah separ R2 dan seterusnya. Dapat tegangan, karena tegangan ini sama pada rangkaian paralel, maka bisa kita ambil langsung dari tegangan sumber. Kemudian kita mencari arus pada hambatan 1 dengan menggunakan hukum ohm. Hukum 1 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah arus masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar atau meninggalkan titik cabang tersebut, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nih bisa kita lihat pada contoh. Ini ada 5 titik, 5 garis kuat arus, yang mana ada 3 garis kuat arus menuju titik cabang dan 2 garis kuat arus keluar atau meninggalkan titik cabang. Jadi yang masuk titik cabang ini yang dinamakan dengan arus masuk. Jadi kita jumlahkan I1 tambah I2 tambah I4, dan jumlah arus keluar berarti tanda panahnya keluar dari titik cabang I3 tambah I5. Perbedaan antara gaya gerak listrik GGL dan tegangan jepit. GGL atau gaya gerak listrik itu merupakan tegangan dari sumber sebelum mengalirkan arus
atau disimbolkan dengan huruf E. Sedangkan tegangan jepit itu merupakan tegangan dari suatu sumber setelah mengalirkan arus listrik atau disimbolkan dengan V. Kalau kita perhatikan, gaya gerak listrik atau GGL itu nilainya lebih besar daripada tegangan jepit. Kenapa? Karena GGL atau gaya gerak listrik itu adalah nilai tegangan sebelum dialirkan arus yang sudah tertera langsung dari pabriknya. Misalnya di baterai tertera 9 volt, berarti itu adalah nilai GGL-nya. Sedangkan nilai tegangan jepitnya setelah kita alirkan dalam suatu rangkaian, kemudian kita ukur dengan alat ukur voltmeter, maka tegangannya akan lebih kecil daripada tegangan yang tertulis pada baterai tadi, karena adanya di situ hambatan dalam. Susunan tegangan. Susunan tegangan itu ada dua juga, ada seri, ada paralel. Yang seri berarti susunannya berderet atau berurutan, tapi di sini susunannya adalah susunan tegangan, bukan susunan hambatan. Yang berlaku di sini rumusannya GGL sama dengan GGL 1 tambah GGL 2, GGL 3, dan hambatan dalam R1 tambah R2, R3, kuat arusnya jumlah baterai kali GGL per jumlah baterai kali hambatan dalam tambah hambatan luar. Kalau paralel berarti susunan tegangan atau baterainya secara sejajar seperti ini, yang mana nilai GGL-nya adalah sama, nilai hambatan dalamnya seper R1 tambah seper 2 tambah seper 3, sehingga I-nya sama dengan GGL per hambatan luar tambah hambatan dalam dibagi dengan jumlah baterai. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi bahwa dalam satu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik ditambah jumlah penurunan tegangan itu sama dengan 0, atau sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nanti kita lihat contohnya bagaimana cara kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff ini. Aturan perjanjian untuk tanda GGL dan kuat arus ini, yang pertama, GGL bertanda positif jika kutub negatif lebih dahulu kita jumpai dalam loop. Loop ini adalah aliran perjalanan dari arusnya, dan sebaliknya GGL negatif jika kutub positif lebih dulu kita jumpai. Yang kedua, kuat arus bertanda positif jika searah dengan loop dan bertanda negatif jika arah arusnya berlawanan dengan arah loop. Sekian dulu dari Ibu. Tolong Ananda catat materi ini dalam buku catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.